Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B11 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu rancangan fungsionalitas pemilah cabai otomatis. Selanjutnya, yang beranggota saya sendiri, Aisyah Umairah, dan Wika Melani. Kami akan membahas tentang yang pertama latar belakang, yang kedua persona, yang ketiga storyboard, yang keempat word model, yang kelima CEC, VPC, yang ketujuh konteks skenario, dan yang terakhir paper prototype. Pada latar belakang ini, cabai mengalami proses pemilahan yang dimana cabai akan dikumpulkan kepada pengepul. Berarti petani ini menggunakan sistem manual, yaitu memilah menggunakan tangan sendiri dan membutuhkan waktu yang lama. Pada indikator ini pemilahan cabai yaitu warna. Warna dapat menunjukkan perbedaan jenis dari cabai tersebut agar petani dapat memilih warna cabai rawit saat memanen. Secondary research. Secondary research ini adalah perancangan alat pemilah cabai otomatis menggunakan sensor warna oleh Via Windy Herawati. Sumbernya di repositori Telkom University. Yang kedua, peran sistem pendukung keputusan pemilahan cabai unggul menggunakan metode VMCDMA oleh Kurniawan Nurul Ramadhani. Yang ketiga, sistem pendukung keputusan pemilihan bibit cabai rawit menggunakan metode Simple Additive Whiting SAW berbasis web atau Joan Angelina Widian Masnawati. Selanjutnya, competitive audit. Pada sumber pertama dan sumber kedua, ini tidak menggunakan IoT. Dan sumber ketiga juga tidak menggunakan IoT. Pada sumber pertama dan sumber 2 dan ketiga menggunakan smartphone. Untuk yang sumber pertama ini menggunakan Arduino, tetapi pada sumber kedua dan ketiga ini tidak menggunakan Arduino. Pada sumber pertama, metode yang digunakan adalah sensor warna. Untuk sensor kedua, metode FMCDM. Dan untuk sumber ketiga, Simple Additive Whiting berbasis web. Untuk yang sumber pertama, target usernya pemilik alat dan sekitar yang menggunakannya. Sumber kedua dan ketiga juga yang menggunakannya pemilik alat dan sekitarnya. Izin dari pemilik sumber pertama dan sumber kedua dan ketiga adalah pada kodenya sistem elektronik, untuk sumber kedua tidak ada, dan untuk sumber ketiga sistem web. Pada jarak sumber pertama yaitu 5%, untuk sumber kedua tidak ada, dan sumber ketiga juga tidak ada. Selanjutnya, persona. Persona ini sudah menikah dan tinggal di Aceh Besar. Tidak perlu memilah cabai dengan cara manual. Cabai yang sudah dipetik dapat dikelompokkan berdasarkan warna. Dapat mengetahui jenis cabai yang sudah dipilah berdasarkan warna. Untuk frustration-nya harus memilah cabai rawit secara manual, susah mengelompokkan warna cabai yang lama, memakan banyak waktu untuk memilah cabai. Untuk bio Pak Mulyanto ini, Pak Mulyanto adalah seorang petani cabai di Kecamatan Pekanbadak, Aceh Besar. Dia sudah berumur 60 tahun dan sudah berkeluarga dengan memiliki 2 orang anak. Pak Mulyanto bekerja sebagai petani cabai rawit di salah satu perkebunan cabai rawit yang ada di Kecamatan Pekanbadak. Setiap panen,
Pak Mulyanto ini memetik cabai secara random dan tidak melihat warna cabai yang sedang dipetiknya. Setelah dikumpulkan menjadi satu, Pak Mulyanto kesulitan memilah cabai rawit yang sesuai keinginan pengepul atau pembeli. Maka Pak Mulyanto storyboard. Yang pertama, petani memetik dan mengumpulkan cabai rawit. Pada gambar yang pertama, petani menyiapkan peralatan untuk memanen cabai rawit. Untuk pada gambar yang kedua, petani memetik cabai rawit secara random dan keseluruhan. Untuk yang gambar ketiga, petani menghabiskan cabai rawit yang berada di pohon dengan memetik dan mengumpulkan ke satu gerobak tersebut. Pada aktivitas yang kedua, petani memasukkan kumpulan cabai rawit ke dalam wadah. Pada gambar ini, petani memindahkan cabai rawit yang sudah dikumpulkan dari gerobak ke ember. Untuk gambar yang kedua, petani menyiapkan alat pemilahnya. Untuk gambar yang ketiga, petani memasukkan hasil tumpukan cabai ke dalam wadah atau yang telah dipersiapkan. Pada aktivitas yang ketiga, petani meletakkan 2 wadah untuk hasil pilahan cabai rawit. Pada gambar yang pertama ini, petani menaruh kembali ember tumpukan cabai rawit setelah memasukkan cabai ke dalam alat. Pada gambar yang kedua, petani meletakkan 2 buah wadah untuk hasil dari kedua pilahan warna merah dan hijau. Pada gambar yang ketiga, petani juga mendapatkan hasil keluaran, yaitu pemilahan cabai rawit merah dan cabai rawit hijau. Yang keempat adalah work model. Aktivitas yang petani memetik dan mengumpulkan cabai rawit. Langkah-langkah yang dilakukan, yang pertama menyiapkan peralatan memetik. Intennya agar proses pemetikan berjalan dengan lancar. Yang kedua, memetik cabai rawit secara random. Intennya agar dapat memisahkan cabai rawit dari pohonnya. Yang ketiga, menghabiskan semua cabai yang berada di tangkai pohon. Intennya agar dapat dikumpulkan. Selanjutnya, aktivitas yang kedua, petani memasukkan kumpulan cabai rawit ke dalam wadah alat. Langkah-langkah yang dilakukan, yang pertama memindahkan cabai rawit yang sudah dikumpulkan dari gerobak ember wadah. Intennya agar dapat dimasukkan ke alat pemilah. Yang kedua, menyiapkan alat pemilah. Intennya agar dapat memilah cabai rawit. Yang ketiga, memasukkan kumpulan cabai rawit ke alat. Intennya agar dapat mengeluarkan output dari hasil pilahan. Untuk aktivitas yang ketiga, meletakkan 2 wadah untuk hasil pilah cabai rawit. Langkah-langkah, yang pertama menaruh kembali ember yang memasukkan cabai ke alat. Yang kedua, meletakkan 2 buah wadah atau ember. Intennya agar hasil output dapat dikeluarkan sesuai dengan warna tempatnya.
Yang ketiga, mendapatkan hasil keluaran, yaitu cabai rawit merah dan cabai rawit hijau. Artefak model. Pada gambar yang pertama ini, yaitu gerobak fungsinya menampung cabai rawit. Yang kedua, ember fungsinya menampung cabai rawit. Dari physical model ini, adanya tanaman cabai rawit yang menyangkut gerobak, user, sensor warna, motor servo, wadah ember. Model fisikal yang terdapat pada gambar ini, tempat atau situasi yang sedang dilakukan pengguna untuk melakukan aktivitasnya, beserta dengan benda fisik di dalamnya. Untuk selanjutnya adalah CEC. Jadi CEC di sini adalah mencari akar permasalahan yang terdapat pada sisi sebelah kanan custom segment dalam VPC. Nah, di sini terdapat 4 permasalahan yang ada pada konsumen di pilihan pilihan pen-nya. Jadi yang pertama yaitu adanya proses pemilihan dilakukan berulang kali. Nah, kenapa dilakukan berulang kali? Karena di sini sulit memilah warna yang berbeda. Kenapa sulit memilih warna yang berbeda? Karena cabainya itu sudah dikumpulkan. Jadi akar permasalahan untuk yang pertama itu adalah didapat cabainya itu sudah dikumpulkan. Lalu untuk permasalahan yang kedua, yaitu masih manual menggunakan tangan ini, juga merupakan ada kaitannya dengan permasalahan yang pertama tadi. Nah, di sini kenapa masih manual menggunakan tangan? Karena belum ada alat atau sistem yang dapat memilah cabai. Kenapa belum ada? Karena biayanya mahal. Di sini terdapat akar permasalahannya yaitu biayanya mahal. Untuk permasalahan yang ketiga yaitu memakan banyak waktu. Nah, di sini juga ada kaitannya dengan permasalahan yang kedua. Dengan memakan banyak waktu ini, maka cabainya itu perlu dipilah per masing-masing warna. Kenapa harus dipilah per masing-masing warna? Karena warnanya itu berbeda. Karena tadi cabai sudah dikumpulkan dan warnanya itu berbeda-beda, maka perlu memilah untuk masing-masing warna. Lalu untuk permasalahan yang keempat, tidak dapat membedakan jenis cabai rawit ini merupakan adanya sambungan ataupun keterkaitan dengan akar permasalahan yang ketiga. Kenapa tidak dapat membedakan jenis cabai rawit? Karena itu berdasarkan tingkat kepedasan. Kenapa harus ada tingkat kepedasan? Karena warna merah ini biasanya lebih pedas daripada yang warna hijau. Nah, dengan adanya perbedaan warna inilah ataupun tingkat kepedasan ini itu diakibatkan oleh adanya varietas yang berbeda. Kemudian setelah didapat beberapa akar permasalahan dari CEC tadi, maka di sini kami mengambil solusi ataupun menyelesaikan permasalahannya itu dari penyebab akar permasalahan yang didapat. Di sini kami mengambil 3 permasalahan yang berkaitan dengan ide proyek kami, yaitu 1, cabai sudah dikumpulkan, yang kedua warnanya berbeda, dan yang ketiga tidak dapat membedakan jenis cabai rawit. Nah, penyebab ini kami mengambil satu solusi, yaitu di mana adanya alat pemilah cabai secara otomatis warna hijau dan warna merah itu dengan menggunakan sensor warna. Kemudian VPC. Nah, VPC di sinilah terdapat 2 bagian, yang sebelah kanan adalah untuk customer segment dan sebelah kirinya itu untuk value preposition ataupun alat service sejenis layanan yang akan mengatasi permasalahan yang ada pada customer segment. Di sini pada customer job terdapat 4 aktivitas, yaitu yang pertama memetik cabai, memasukkan cabai ke alat pemilah, menampung cabai sesuai dengan warnanya,
memetik cabai, mengumpulkan cabai, memasukkan cabai ke alat pemilah, dan menampung cabai sesuai dengan warnanya. Kemudian ada paints yang udah kita dapatkan berdasarkan dengan hasil CC tadi. Yang pertama yaitu masih manual menggunakan tangan. Yang kedua, proses pemilihan dilakukan berulang kali. Yang ketiga, memakan banyak waktu. Dan yang keempat adalah tidak dapat membedakan jenis cabai rawit. Lalu untuk gains-nya, harapan yang ingin diharapkan oleh si customer ini adalah yang pertama hemat waktu, yang kedua membedakan jenis cabai rawit berdasarkan warna, yang ketiga itu lebih simpel, dan yang keempat tidak menggunakan tangan. Lalu dengan adanya permasalahan dan harapan telah diharapkan oleh si customer, maka di sini untuk value proposition-nya kami menyediakan ataupun mengusulkan sebuah layanan servis di mana ada alat pemilah cabai secara otomatis berdasarkan warna hijau dan warna merah itu dengan menggunakan sensor warna. Untuk gains kreatornya, kami ingin memastikan bahwa di sini adanya pemilah cabai itu yang secara otomatis. Yang kedua, itu dapat dipilah menjadi dua warna. Dan terakhir itu membedakan cabai melalui sensor warna. Jadi, cabainya ini akan dipilah menggunakan sensor warna secara otomatis. Kemudian untuk pain relievers-nya, di mana sini kami menjawab permasalahan yang ada pada pain di customer service, customer segmen, bahwa tanpa menggunakan tangan, bahwa alat ini itu tanpa menggunakan tangan, kemudian dapat dilakukan dalam satu kali, lalu terakhir yaitu waktunya itu relatif lebih cepat daripada biasanya. Setelah kami mencari solusi untuk alat pemilah otomatis yang berdasarkan dengan warna, maka di sini kami membuat konteks skenario bagaimana customer itu menjalankan ataupun menggunakan alat yang telah kami buat. Di sini pada gambar pertama, petani itu memindahkan cabai rawit yang sudah dikumpulkan dari ember ke alat pemilah. Nah, cabai yang sudah dikumpulkan ini akan dipindahkan ke alat pemilah cabai rawitnya. Kemudian, gambar yang kedua, sini petani itu menunggu hasil pilahan cabai rawit berdasarkan warna. Setelah memasukkan cabai rawit ke dalam alat, maka sini si petani ini akan menunggu hasil pilahannya, di mana nanti keluarkannya itu akan terdapat dua jalur, di mana jalur sini adalah jalur untuk cabai yang berwarna merah, dan satu lagi adalah cabai yang berwarna hijau. Kemudian gambar yang ketiga adalah di sini petani mendapatkan hasil cabai rawit yang sudah dipilah sesuai warna merah dan warna hijau. Nah, setelah hasil keluarkannya itu telah keluar, maka cabai itu akan masuk ke jalur masing-masing warnanya. Jadi nggak perlu dipilah lagi karena sudah ada wadah atau ember yang sudah tadi disiapkan berdasarkan dengan warnanya. Jadi kalau misalnya ember berwarna merah itu adalah untuk cabai yang berwarna merah, dan ember yang berwarna hijau adalah untuk cabai yang berwarna hijau. Selanjutnya adalah paper prototype. Setelah kami membuat konteks skenario, lalu selanjutnya itu kami membuat paper prototype sebagai gambaran kasarnya gimana alat ini dapat bekerja ataupun rancangan awal dari alat itu sendiri. Nah, di sini terdapat gambar pertama yaitu cabai yang sudah dikumpul ini kan akan dimasukkan ke dalam alat. Nah, jadi cabai yang dari ember itu, kemudian ember yang diangkat dan dimasukkan ke dalam alatnya. Lalu untuk gambar yang kedua sebelah kanan, di sini cabai ini akan dipilah melalui sensor warna. Jadi cabai yang dimasuk tadi itu juga akan difilterisasi ataupun dipilah berdasarkan warna itu menggunakan sensor warna. Dia akan bekerja dan kemudian di sini setelah nanti didapat ataupun diklasifikasi kalau ini adalah warna merah dan warna hijau, si penggeraknya ataupun aktuator motor servonya ini akan membelokkan di mana saluran itu yang seharusnya dilewati oleh masing-masing cabai yang berwarna merah dan berwarna hijau. Dapat dilihat pada gambar ketiga,
Hasil keluarkan ini akan memisahkan cabai merah dan cabai hijau melalui aktuator motor servo. Nah, lalu setelah cabai ini setelah dideteksi ataupun diklasifikasi tadi berdasarkan warnanya, maka cabai ini akan keluar berdasarkan jalurnya. Dan yang dijalankan melalui aktuator motor servo. Jadi sudah terpisahkan antara cabai merah dan cabai hijau menurut wadah yang telah dilabelkan. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.